Diganti dulu berarti IP address-nya. Nah, di Laravel diganti dulu, terus di running kan. Terus kalau misalnya udah, di Flutter-nya pun sama di sebelah sini. Udah ditukar, jangan lupa ditukar dulu, nanti kalau nggak ditukar nggak bisa ngapa-ngapain. Udah? Udah? Nah, oh, belum. Ini harusnya kalau misalnya kalian pencet login itu dia udah nggak langsung masuk ke dalam main page. Jadi kalau misalnya dua-duanya kosong, macam email sama passwordnya kosong, terus kalian pencet login, dia bakal error, bakal muncul snack bar. Wait. Ini kayaknya aku salah IP deh. Dua, tiga, empat, sembilan. Ini ke pause berapa ya? Apa aku ngotak-ngatik? Coba kalian itu dulu running. Lagi di running. Tuh kan? Nah, udah bisa. Nih, harusnya kalau misalnya dia itu kosong kayak gini, nah dia kan muncul snack bar tuh kalau login
fail atau gagal. Cuman kayaknya itu kita jangan naruh login fail. Soalnya kalau misalnya kita pakai ini kita nggak tahu errornya di mana. Maksudnya user itu nggak bisa login tuh kenapa? Entah emailnya kosong atau salah input atau apalah itu. Kayaknya harus diganti. Kayaknya ini kita bisa ganti aja si leftnya, jangan pakai string. Maksudnya string tulisan yang kita bikin sendiri. Kalau ini kan sifatnya statis ya, maksudnya kan emang isinya tok kayak gitu. Walaupun emailnya salah, passwordnya salah, ataupun dua-duanya kosong, dia kan tetap muncul login fail. Kita nggak mau kayak gini, kita mau dia misalnya ada tulisannya gitu. Jadi kita bisa ganti ini jadi res. Nah, response body. Nah, kita bisa ganti kayak gini. Di bagian out remote data search. Sudah? Nah, emang merah? Iya merah. Sama kan. Di mananya di sini? Iya. Harus diimport tuh. Kok merah? Ini kan respons dapat dari sini. Apa karena nge-lag ya? Maksudnya gimana? Di reset ulang aja. Yang merah tuh kodenya. Kayaknya loading tau. Kalian cobain juga kosong tetap merah. Ya kan loading kayaknya itu ya nggak sih nge-lag. Nah, harusnya kalau misalnya dia udah kalian ganti pakai response body, dia isinya udah bukan tulisan string statis yang tadi kita masukin. Jadi kalau misalnya kita email not found, karena ini harus diisi gitu kan. Terus kalau misalnya emailnya kita isi admin@gmail.com terus passwordnya kosong, tuh nanti dia error password is wrong atau apalah itu karena dia kosong gitu kan. Kalau misalnya kita salahin juga passwordnya, dia error gitu kalau kita pakai response body. Jadi dia mengeluarkan respons yang seharusnya. Terus kalau misalnya kalian masukin password sama emailnya sesuai tuh 2, 3, 4, 5, 6 harusnya udah bisa masuk. Tuh. Bisa kan? Berarti kodenya emang ada error. Lama Bisa banget kan? ya loadingnya. Masa? Ada. Aku selalu ke pause ya. Kepala lo karena ada kode yang error asinkronus, ada yang enggak asing, ada yang coba dilihatin kodenya. Paling nggak jauh-jauh dari sebelah sini. Itu asingnya apa? Coba dilihat di terminalnya. Lihat di sini nih. Ini terminal kan kayak aku tadi kan, aku kan ngeliat tuh di terminal di debug console. Terus kan ada ke pause tuh, nanti kan ada ngasih tahu errornya di mana, asing apa gitu. Itu kayaknya kalau kamu ngikutin benar kodenya itu bisa jadi IP-nya salah mas. Coba lihat IP-nya. Kalau IP-nya dirasa benar, coba testing di Postman. Bisa nggak di Postman login sendiri? Bisa. Pakai yang itu bisa berarti. Variabelnya udah diganti. Variabel di sini. Ini kan harus diganti dulu kan? Apa? Udah. Kosong itu masuk. Coba lihat sini. Bisa ah. Masuk walaupun salah juga tetap masuk. Berarti tapi dia nggak itu. Harus kita pada bisa login ya. Berarti kalau misalnya dia tetap masih bisa nemplok, berarti kode di bagian itunya ada yang salah ya Pak? Maksudnya masih bisa nemplok gimana? Masih bisa nemplok, Kalau- masih bisa login. Kalau nggak diisi walaupun salah juga bisa masuk. Yang salah itu berarti codingannya ada yang salah. Harusnya sama kayak aku itu. Kalau email salah, password salah dia nggak bisa ngapa-ngapain. Harusnya. Itu kan ada ini. Nih, ada ini tuh kasih tahu. Gimana ya kak Pai ngatur itu? Tuh, kalau di ininya, Sebentar. di IP-nya. Oh ini ya. Ini kali. Mau ini kak Pai login. Iya. Coba. Dipanggil. Terus kayak masih merahnya.
ini kok Mi. Enggak atas. Apa ini login logout video. Logout dialog. Itu tergantung ya tergantung kelasnya. Coba aja dulu. Ini udah di running belum? Coba. Coba di running lagi. Oke. Mana coba lihat. Ini coba di running dulu. Merah kenapa itu? Oh ini bloknya yang kemarin. Ini tuh blok tuh salah. Jadi tuh belum kamu import. Supply screen. Oh, loadingnya lama. Cobain ya, kalau misalnya passwordnya salah atau emailnya salah atau kosong itu harusnya nggak bisa login. Kalau bisa masuk salah itu berarti kodenya. Coba ini setting printer. Tadi aku udah kirim belum? Belum. Udah kan? Ini tuh kayak namanya bukan ini nggak sih kamu? Splash screen kan? Udah. Ini apa yang salah? Setting printer nih. Belum tentu betul ya, soalnya aku tuh suka kayak ada yang error gitu. Kalau nggak ada berarti kamu namanya kelasnya beda. Mana printer? Ya, mana printer button coba dikopi ke mana printer tuh di situ kan button. Oh iya ya, harus Mana printer button. Di sini. Tunggu. button. Ini button apa? Bisa. Tapi ngapain? Orang ada Tapi ini kan ininya gampang. bukan button, button. Tapi kalau misalnya Kamu mau running tuh. itu kamu harus ke main.dart Tuh. dulu. Kalau nggak di codingan yang dartnya. Nah, tinggal di ini aja. Misalnya ini kan mati kan punya kamu. Misalnya kamu lagi ada di subtract, terus kamu running, nggak bisa. Oh, di sini Nanti ada on codingannya press. bacanya yang itu, Anu bunga merah kan? Iya. Oi, Aku boleh nanya nggak? apa? Message ini apa? Hah? Di refresh dulu. Iya deh. Hah? Kok udah bisa nyala sih kok? Di debug juga belum. Hah? Belum di debug udah nyala. Kan pakai SCRTP. Masih nggak bisa Kak? Masih nggak bisa? Coba lihat di asingnya masih sama itu. Coba lihat terminal. Masih sama. Host. Di asingnya coba kan kamu kan running. Ke pause ya? Iya. Coba di restart ulang.
misalnya nggak bisa login kak, atau emailnya salah atau passwordnya, berarti dia Benar. Cobain di emailnya disalahin, passwordnya disalahin, terus dikosongin. Harusnya nggak bisa login. Tapi kalau kamu bisa login itu salah, Pak. Baru. Iya, maksudnya apa tuh? Coba Iya, lihat. betul belum Mbak? Betul. Wait. Malah mati. Ini kalau enggak Boleh tolong cabutin yang ini nggak? yang mana? Oh, bukan. Aku kira di sana. ini kodenya bener kok enggak? Enggak nih. Tuh. Apa? Iya, tuh kan? Karena ini errornya tuh bukan karena kodemu. Kode kamu nggak ada yang error. Maksudnya nggak ada di sini kan? Coba lama banget. Coba ya kalau misalnya pakai kodeku. Coba di situ aja. Bisa nggak? Pindahin. Itu paling ada mana nggak? Ada. Paling sama ya.
stuck gitu kan. Udah terus Tapi kamu gak ngisi apa-apa. enggak Coba diisi. diisi aja. Bisa pakai. Coba langsung itu. Tuh. Mana ini? Fruit. Kok aneh sih? Start dulu. Nanti kalau udah baru PHP atau sensor main host. Ada itu si portnya ambil dari wifi yang kamu apa dari IP address wifi yang kamu pakai. Terus habis kayak gitu. Nah terus PHP artisan ya kan Kak Mei? Ya Allah, satu-satu banget nih. Pakai min nggak? Iya, pakai Ctrl C udah ke enter itu. Ya pakai sensor. Nih gini. Dah. Iya. Gimana? Udah pada bisa? Belum bisa lagi. Why? Dia muter aja. Iya. Terus ke pause enggak? Iya, ke pause, Iya. berhenti sendiri. Enter dulu. Nah ini terus Nah, yang ini Kan Hmm. sebenarnya kalian itu kan bisa lihat error di log di bug console kalau misalnya kalian main Flutter kan. kamu copy yang ini ya. Nih, di sebelah sini look Semuanya. at. Wait. Si itunya aja, lengnya aja, jangan sama kotaknya. Ya, habis itu ke variabel tadi Variabel. yang dilarang. Oh, bukan di situ. Yang di tadi yang Flutter. Nah, kayak gini. Nah, Kan pertama itu kan kalian harus pastiin kalau misalnya kalian ngambil udah IP address yang benar gitu kan. udah. Emang. Terus habis kayak gitu. Terus kan kalau misalnya udah ngambil IP yang bentar lemot. Terus kan kalau misalnya udah ngambil IP yang benar, nanti kan di running kan PHP artisan serve min host sama dengan ditempel gitu kan. Terus kan nanti IP-nya kan kalian tempel dulu di Postman, di send, bisa login enggak? Bisa. Nah, ini kenapa lama banget? Takbir. Wait ya, mod. terus kamu tadi diapain?
Ctrl C, dimatiin dulu PHP artis serve-nya, di Ctrl C udah. Kalau ada bisa nggak usah kamu? Gimana? Nah, itu tuh kayaknya kalau misalnya masalah loading terus itu atau kalian ke pause sendiri bisa aja karena emang kodenya nggak ada yang error atau emang dia nggak terhubung sama IP lokal di HP. Jadi sebenarnya ada beberapa hal yang harus kalian make sure. Jadi kalau misalnya di laptop kalian pakainya IDN boarding school, HP-nya juga harus IDN boarding school. Sama nggak wifi-nya? Wifi. Sama. Sama. Benar sama. Nah, kalau udah sama itu ya, ini kan kita kan cek beberapa hal. Terus kalau misalnya udah, cobain tadi yang IP yang kalian pakai itu IPv4-nya dicobain di Postman, bisa login nggak? Nih kan punya aku dia bisa login nih, berarti kan intinya IP-nya aman nih kan, udah bisa dipakai buat login. Dan terakhir, kalian di bagian Laravelnya itu dimatiin kan, tadi udah dimatiin. Nah, kalau udah dimatiin, kita running ulang, tapi runningnya ditambahin ini, aduh. Nah kan PHP artisan serve min host bla 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 IP kan, ditambahin aja min port sama dengan 8000. Jadi biar ini tuh ngeyakinin atau ngepastiin kalau port yang kita pakai itu 8000, bukan port yang macam-macam. Kan port ada banyak kan angkanya, bukan cuma 8000 doang. Jadi kalau kita jelasin kayak gini tuh kita jelasin kalau kita tuh mau pakai IP ini portnya 8000, gak boleh pakai port yang lain gitu. Udah kalau pakai port 8000, udah. Kalau udah di running aja kayak biasa. Udah di running? Nah, kalau udah di running coba di reset ulang. Gitu. Jadi kalau masih di open Gini, maksudnya? Iya. Diambil lagi linknya. 8.000. Iya, linknya ambil lagi yang baru. Tapi cobain dulu di Postman jalan nggak? Gitu. Jadi fungsi yang nambahin port itu biar ini aja ngejelasin kalau kita pakai port 8000. Takutnya pas tiba-tiba di running tuh dia suka beda sendiri portnya. Bisa tuh. Bisa nggak? Cobain. Sebenarnya kita bisa custom pesan error juga tahu. Ulang lagi ya. Kenapa diulang lagi? Maksudnya custom kalau misalnya emailnya salah Yang nanti biasa. munculnya apa, kalau passwordnya salah munculnya apa. Biarin yang tadi aja, kenapa dimatiin? Kalau passwordnya kurang dari 4 dia gimana gitu bisa kita Bisa. custom. Tapi bentar ya. Sama aja. Satu dulu. Ya bisa. Sama aja. Bisa kan? Belum kok. Postman-nya. Nggak usah testing di Postman, coba langsung aja. Tuh. Jadi kalau errornya itu terus loading Apa tadi Kak? atau ke pause sendiri bisa jadi salahnya di situ. Nanti runningnya pakai port aja. Kadang dia emang Coba lihat yang Flutter nggak ngebaca port, tadi. maksudnya Nggak bacanya baca port yang lain. Enggak, bukan. Iya. Di situ tadi kamu buka apa enggak? Bukannya ini. Itu buka apa? Itu. Client socket exception, instance connection timeout, error connection timeout. Address 33948. Uri. Nah intinya harus bisa Di sini ada dia kasih login. itu. Kalau enggak, kalau dua-duanya kosong atau ada yang salah tuh harusnya dia nggak bisa ngapa-ngapain, maksudnya nggak bisa masuk. Berarti kalau bisa masuk ada yang salah itu kodenya berarti. Tuh. Udah bisa nih Zak? Ya bukannya emang bisa ya? Emang bisa? Bisa kan? Kalisa bisa? Oke. Pai bisa Pai? Hah, Bisa. Itu kakak diubah gitu tuh jadi username-nya. Pasti itu tuh out apa? Ya kalau nggak bisa login. Hah? Oh, enggak deh. Nggak bisanya? Nggak bisanya kenapa? Nggak tahu kalau di sini dipencet login. Kalau Kalau di sini login nggak masuk. ke pause nggak? Enggak. Ya emang harusnya Kak. Iya ke pause. Tadi Macam baru bawa sini.
blok apa sih? Blok dart. Mana ini? Papa emang nyari apa? Nah, terima kasih pengertiannya. Tolong diterangin. Orang ini mati. Iya. Coba nyalain lagi ya. Kalau errornya connection time up apa kak? Lamaan. Kelamaan. Lagi. Udah habis goblok. Coba ke atas. Jadi dia kasih tahu ini. Ini bahasan ada ininya deh. Di mana kak? Ada dolar. Wait, emang. Ini ada dolar depan sini dia. Apa sih itu tadi? Auto remote ya? Log out. Log out tuh kan ada di sini kan? Nah, di sini. Nah, nanti kalau misalnya kita pencet ini, nanti dia ke log out. Kayaknya kita harus bikin di sini dulu deh. Di data source kita bikin out local data source dot dart. Nah, nanti di sini kita bakal belajar yang namanya itu shared preference. Shared preference itu kayak penyimpanan lokal di HP. Jadi kan, kalau misalnya kita nggak bikin yang out local data source ini, kita bakal kesulitan. Maksud kesulitan tuh gimana? Misalnya kita nge-close aplikasi ini, pas masuk, masa kita harus login lagi? Kan itu capek ya. Jadi kita bikin dulu out local data source biar nanti data orang yang login itu dia kesimpan di dalam penyimpanan lokal HP. Jadi nanti kalau misalnya dia kesimpan pun kita keluar, nanti kita masuk lagi ke aplikasi, dia nggak bakal log out. Kenapa nggak bakal log out? Karena datanya masih kebaca gitu, paham kan? Nah, jadi kita bikin itu dulu. Kita bikin kelas out local data source. Situ. Nih kita bikin itu buat itu out local data source. Kalau misalnya ini kalian kasih komen sendiri aja. Kenapa kita bikin ini? Biar data yang login itu kesimpan di penyimpanan lokal HP. Jadi semisal kalian ke log out, kalian nggak perlu login lagi. Kenapa? Karena kan data login kalian masih kesimpan di HP kan, kayak gitu. Gitu. Nanti di sini kita bakal belajar, kita pakai shared. Kok nggak ada ini sih? Nah, kita bakal pakai namanya itu shared preferences. Jadi itu kayak ini, kayak apa ya? Penyimpanan lokal di HP. Atau penyimpanan data kecil. Maksud data kecil itu apa contohnya? Macam token, atau kita nyimpan sesi login dan yang lainnya gitu. Jadi si shared preference ini sifatnya persisten. Maksud persisten itu apa? Ya yang tadi aku contohin. Jadi dia datanya itu tetap ada walaupun aplikasi ketutup. Persisten.
Nah, udah? Kita bikin dulu berarti kodenya. Karena kan dia ada berhubungan sama ngambil data ya, atau menyimpan data, berarti tetap kita pakai future. Kalau pakai future berarti pakai async wait kan. Kita bikin sini void atau function kan void. Terus kita namain aja save out data. Save autentikasi data maksudnya ini. Ini nama serah kalian ya, itu kan custom. Terus apa yang menghubungin kita sama API? Kita pakai di out remote kan, tempat nyimpannya. Ini salah deh, respon. Kita simpan responnya, hasil dari API kan namanya out respon ya. Terus kita simpan aja di dalam data. Ini data juga custom, misalnya kalian lah mau namain apa. Udah? Terus kalau misalnya udah, aku mau bikin variabel, misalnya namanya final pref await. Oh iya, async, lupa ya. Await shared free. Oh, kita belum install ya. Coba kita tambahin add dependency, namanya itu shared preferences. Nah, ambil yang paling atas. Udah? Yang paling atas dependency, bukan dev dependency, karena dia bakal selalu kepake, bukan cuma pas di running doang. Shared preferences udah? Ya ntar tungguin dulu sampai dia install. Nah, udah exit code 0 berarti aman, ya kan? Berarti tinggal dipanggil shared preference. Oh, masih nggak ada. Apa harus import manual ya? Capek. Udah import manual dulu. Import package, ambil share preferences. Nah. Nah, ini kan dia minta key sama value kan. Kita bikin aja key-nya itu out data. Jadi data-data autentikasi kita simpan di key ini. Terus value-nya data to JSON. Udah? Ini artinya kita ini mau pakai shared preference, tapi harus kita instant dulu. Kenapa? Karena shared preference ini dia nggak bisa langsung kita pakai, kita ambil datanya macam gini. Misalnya di sini kan isinya kan key sama value kan, ya nggak? Nah, kita nggak bisa bikin dia kayak gini. Misalnya key-nya out data, terus value-nya kayak misalnya data pengguna. Nah, kita nggak bisa kayak gini, bukan kayak gini cara penggunaan shared preference, tapi dia harus kita akses dulu instance-nya. Maksudnya gini, misalnya kan kalian itu punya locker di sekolahan, gitu kan? Shared preference itu dia menyediakan locker buat kalian naruh barang di sana, gitu. Kita ibaratkan kayak gitu. Terus kalau misalnya udah, kan kalian itu nggak bisa langsung naruh barang ke dalam locker, ya kan? Nggak bisa langsung naruh barang ke dalam shared preference, nggak bisa langsung naruh data ke dalam shared preference. Tapi kan kalian harus buka dulu kuncinya, baru kalian bisa masukin data ke dalam, ya kayak gitu. Get instant itu kita ambil dulu, jadi nggak bisa langsung masukin atau nggak bisa langsung ngambil data, jadi harus ada dibuka dulu kuncinya gitu. Di get in, terus ini aku kasih ini deh komen.
data user itu diubah jadi string JSON pakai data titik JSON. Di sini kan kelihatan kan data to JSON. Kenapa sih harus diubah dulu? Soalnya out respond model ini kan data ini kan dapat dari out respond model kan. Out respond model ini bentuknya objek dan dia nggak bisa ngebaca objek, jadinya harus diubah dulu jadi string. Gitu. Lihat di sini kan, ini kan apa tulisannya, data to JSON. Berarti diubah kan dia dalam bentuk string JSON. Kenapa? Karena si out respond model ini bentuknya objek. Gitu. Jadi dia harus diubah dulu biar bisa dimasukin datanya gitu. Jadi out data ini key-nya ini tuh value. Jadi setiap ada yang login, dia nambahin key baru dengan data yang baru begitu. Nih. Kenapa diubah ke string atau ke set string? Sebenarnya kan kalau Flutter tuh kan ada set string, terus ada set in, ada set bool dan yang lain-lain. Cuman kan namanya data pasti diubah ke string ya. Set string. Karena out respond model itu bentuknya objek. Jadi harus diubah dulu menjadi string sebelum disimpan. Gitu. Jadi buat nge-save data baru atau ada data autentikasi kan, atau autentikasi kan data orang yang login. Jadi untuk menyimpan data orang yang login, kita itu butuh penyimpanan lokal yang namanya shared preference tadi. Kayaknya ini nggak perlu aku jelasin, tadi kan udah paham kan, kita itu butuh kunci. Jadi nggak bisa langsung kita akses shared preference-nya. Harus kita ambil dulu instance-nya. Terus kalau misalnya udah, ya udah. Jadi data yang udah berhasil diambil nanti, dia bakal diubah dulu bentuknya ke string, pakai set string. Kenapa diubah? Karena data sendiri, data kan dapat dari sini kan, data kan penamaan out respond model kan, karena data sendiri itu atau out respond model ini dia bentuknya objek dan dia nggak bisa nerima, jadinya harus diubah dulu jadi string sebelum disimpan gitu. Jadi nanti kalau misalnya dia udah berhasil disimpan ya udah, jadi nanti key out data ini nyimpan data baru berbentuk string gitu. Apa ya? Nanti out data digunakan untuk menyimpan string. String itu kan berarti isinya data baru kan? Data out baru dengan key atau kata kunci apa tadi? Out data. Ini custom berarti out data ini. Nggak mesti tok kalian harus isi dengan kata-kata out data. Ini kan cuman key. Oh, berarti boleh pakai yang lain. Ya boleh, mau kamu isi J serah kamu. Begitu. Ini custom. Jadi gitu, paham kan? Jadi sebelum kamu nyimpan data ke dalam shared preference, karena ini bentuknya objek, si respon ini, respon dari API ini kan bentuknya objek. Maksudnya respon itu apa sih ini? Udah nunjuk nggak ada? Nih, res ibaratnya gini, udahlah ini aja kan, kalian kalau misalnya login terus kalian send, terus kan data yang di sebelah sini kan bentuknya objek kan. Iya, itu kan respon dari permintaan kita. Kita kan nge-request ke API kalau kita mau login dengan ngasih email sama password. Terus kan respon yang API kasih ke kita kan bentuknya objek kan, dan shared preference itu nggak bisa nerima yang bentuknya objek, makanya harus diubah ke string gitu, ke string JSON pakai ini. Terus kalau misalnya udah, ya datanya disimpan deh dengan key out data begitu. Berarti kan kode yang ini kita itu nge-save semua. Waduh, gede banget di sebelah sini. Kalau nggak apa-apa. Berarti kan istilahnya di sebelah sini tuh kita nge-save semua data out atau semua data orang yang login. Terus kalau misalnya kita mau bikin logout, berarti kita harus remove dulu dong, ya kan? Kita bikin di sini buat remove.
remove data out. Sopan kayak gini. Nah, ini kan bentuknya objek. Harus diubah dulu ke string kalau misalnya mau disimpan di chat preference. Gitu. Terus kalau misalnya udah, kita remove. Kita mau ngapus data. Kalau ngapus data gampang, tinggal future, tetap kan, karena kan emang butuh waktu tuh buat ngambil data dari server atau dari penyimpanan lokal. Tetap harus pakai final. Terus kita kasih aja nama functionnya di sini remove out data. Karena kita pakai future, berarti kita harus pakai async kan. Nah, kita bikin variabel namanya final pref, sama kita harus akses dulu si shared reference gitu kan. Kita Nah, diakses dulu, diambil dulu instance-nya. Maksudnya sebelum kamu nyimpan data di locker kan harus buka dulu tuh lockernya, dibuka kuncinya. Ini pun sama. Kalau kalian mau ngambil barang kalian, berarti kan kalian harus nyari dulu lockernya, terus kalian buka kuncinya, baru kalian ambil barangnya kan, ya kayak gitu. Logikanya kayak gitu. Tinggal dihapus aja wait pref. Ini data yang ada di ini dihapus berdasarkan key-nya. Nah, ini udah remove ini nanti bakal berfungsi kalau misalnya kita log out. Karena kan kalau log out kita pasti harus ngehapus data autentikasi yang kesimpan di penyimpanan lokal di HP kita kan. Kita ambil dulu datanya baru kita remove gitu. Itu log out. Ya nggak bisa tuh kalau misalnya datanya kesimpan di lokal terus kita mau maksa buat log out, ya nggak bisa. Mau gimana pun juga. Nah, ini terus kayaknya kita bikin function juga buat ngambil data autentikasi. Ini kan udah nge-save, ini hapus, sekarang kita ambil. Data pakai future karena kan butuh waktu tuh buat ngambil data dari penyimpanan lokal. Kita butuh yang namanya out response model. Out response model tuh isinya apa? Data dari server yang udah kita ambil ini. Out response model tuh ini isinya kan, ini. Nama, email, phone, password, apalah itu. Kita ambil datanya, terus kita bikin function namanya get out data. Ini serah kalian custom. Kalau pakai future berarti harus pakai async. Nah, sama kita akses dulu lockernya, share preference, get instant. Terus kita misalnya punya variabel namanya data ref get string. Karena apa? Data yang kesimpan itu bentuknya string. Jadi kita get string. Nah, katanya di get string dia minta apa? Key. Karena kan data tadi kan disimpan itu kan dalam bentuk key, ya kan, bentuknya string disimpannya per key, ya kan? Jadi masukin sini. Key-nya apa tadi? Iya. Masukin sini out data. Nah, baru kita bikin kondisi di sini. If nanti kalau misalnya datanya isi null, kita return out response model from JSON. Apa yang dari JSON dah? Nah. Terus else. Kita kasih throw exception aja. Throw kok gimana deh exception. Misalnya data gak ada. Nanti kan kalau di atas ini, nanti kalau udah kehapus kan berarti nanti aplikasi itu ngebaca kalau user yang nanti ini dia itu nggak pernah login karena kan datanya udah kehapus.
ya udah, ini sama kayak tadi kayak di atas. Kan kalau get data out kan kita perlu akses si out response model yang isinya itu kan data-data. Terus kita bikin functionnya namanya get out data, karena di sini pakai future, berarti di sini pakai async. Terus sama kita bikin variabel buat akses shared preference. Terus kalau misalnya udah, ini kita get string, kita ambil data yang tadi disimpan dengan key out data. Baru di sini kita cek data yang tadi nih, data ada nggak? Kalau misalnya ada, ya kita ambil return out response model from JSON. Ini tuh maksudnya data kan tadi bentuknya string, jadi nanti pas diambil dibalikin aja bentuknya jadi objek lagi gitu. Tapi kalau misalnya datanya nggak ada, ya kita munculin ini aja data nggak ada gitu. Kasih deh di sini return. Nah tuh, data diubah kembali jadi bentuk objek, karena kan tadinya disimpan dia dalam bentuk string gitu. Ya emang ribet kan kalau Flutter itu, emang harus ngubah dulu ke string, kalau mau disimpan, kalau mau diambil lagi, ubah lagi jadi objek gitu. Soalnya kan emang kemarin aku udah ngasih tahu kan, kalau kalian main API itu emang datanya nggak jauh-jauh dari bentuk objek sama JSON. Nih, kita ini perlu ngecek loh, ini tuh penting. Kalau kita nggak ngecek, gimana kalau misalnya datanya nol? Kan kalau nol bisa error, ya kan? Makanya kita butuh pengecekan. Dah, sama mungkin kalau misalnya kita mau nge-get data atau kita mau ngapus data, kita kan perlu make sure dulu kan ini orang udah pernah login apa belum gitu kan. Kita bikin berarti di sini function buat ngecek udah pernah login atau belum. Nah, ngecek kita bisa pakai future karena kan kita mau ngambil data tuh kan. Kita mau ngambil data buat dicek ini orang pernah login apa belum. Terus kayaknya kita bisa pakai boolean aja karena kan emang dia cuma pakai true atau false. Dia pernah login apa belum gitu kan, true atau false. Kita bisa kasih nama is login aja. Karena pakai future berarti pakai async. Nah, tetap apa dulu? Akses dulu kan shared preference-nya kayak biasa. Kalau misalnya udah diakses, tinggal diambil itu pakai ini. Final. Kok final dibalikin nilainya? Return ref constant key-nya apa? Iya. Out data enter. Kelar. Nah, di bagian sini nanti kita meriksa dia orang itu udah pernah login apa belum. Kalau misalnya udah pernah login, berarti karena dia return, berarti kan nilainya dikembalikan kan. Kalau return kan dikembalikan. Karena kalau misalnya dia datanya ada, maka bakal dikembalikan dengan nilai true gitu kan. Tapi kalau misalnya nggak ada ya false gitu. Jadi ini login ini pasti bakal berfungsi kalau misalnya kita masuk aplikasi nih. Kita masuk aplikasi, kita buka aplikasinya, pasti dia bakal langsung ngejalanin login. Dia ngecek dulu ini orang udah pernah login apa belum. Kalau misalnya udah pernah login, ya tampilin aja halaman depan utama ini kan. Tapi kalau dia belum pernah login ya disuruh login gitu. Ini buat ngecek orang itu udah login apa belum. Oke. Kayaknya istirahat dulu deh, udah jam 6:10. Nanti kita lanjut lagi. Habis ini kita bikin log out. Kak, Oh iya. yang terakhir ini bukan buat ngecek maksudnya nanti dia udah Ini kenapa ya? Padahal udah sama tapi dia nggak mau gitu kenapa? Masih ada ya. Enggak, bukan. Ini cuma ngecek doang. Ini orang waktu kamu awal masuk aplikasi kan pasti sistem ngebaca dulu nggak sih kamu tuh udah pernah login apa belum gitu kan. Kalau udah pernah Coba login lihat, masuk ke sama halaman nggak? pertama, kalau belum ya suruh login gitu. Ini cuma itu doang sih fungsinya. Soalnya kan ini bool, berarti kan hasilnya cuma 2 kan, true atau tuh. Ref ya. Udah. Ini apa terakhir? Coba kata kamu sama nggak ya namanya? Undefined name ref. Tadinya
dia harus dulu didefinisikan sebelumnya. Harus didefinisiin. Bukan di import, didefinisikan. Itu sama kan errornya kayak tadi kan? Kayak gini juga. Beda. Sama. Errornya di mana coba? Ref. Yang salahnya di mananya? Tadi pas di atas dia kenapa? Di atas dia salah, seharusnya. Prefnya yang mana? Prefnya yang tadi awalnya yang merah yang mana? Yang awal merahnya yang mana? Yang awal merah ini. Bukan. Oh ini ya. Bukan. Yang merah yang mana coba? Nih. Yang merah yang mana? Oh yang ini. Iya kan? Kenapa dia yang merah? Karena dia manggil pref tapi prefnya pref apa? Beda kan? Makanya dia ini kan nih kontrol tuh ya kan? Iya. Oh berarti Ini data. tuh dapat dari mana? Dari sini. Terus berarti kalau misalnya di sininya prefnya nggak kepanggil berarti apa yang harus diubah? Dat. Ini ya. Bukan. Ini. Tadi nih di sini nih yang diubah Iya. apa? Ini ya yang diubah. Iya. Kalau Biar dia kepanggil. iya sok apa yang diubah? Ini. Ya nggak ya. Udah. Nah, ini kamu yang salah itu Einstein. Ada T ya? bukan. Yang mana sih yang mana? Iya beda. Iya ada. Kamu tadi tangan login itu. Kamu nggak ini sih. Awan itu dulu banyak. Itu dulu tadi punya aku juga error. Terus udah pakai itu. Kontenski. Aisyah, kamu mau langsung pulang apa ke Daya? Astagfirullah, tipe dalam ini kalau kamu itu kamu jangan nulis manual. Jangan nulis manual. Kalau nggak muncul manual. Kalau muncul ya nggak manual. Kenapa Del? Kamu nonton ini yang kasih. Apa yang salah? Oh ada S-nya. Bentar aku aja. Iya. Soal. Kasih Kak Pai. Ada mau ikut? Pulang. Pulang nggak ya? Pulang deh. Ada mau ikut? Enggak, aku mau angkat Aul. Mau ngapain di? Tumben. Keisha, tadi ada ini tadi pakai itu. Ayo deh, aku mau pulang. Iya, Belum belum. Udah.